Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan suatu seminar lokal karya tentang pengobatan dan penyembuhan ala Nabiullah ala Rasulullah. Dan insya Allah akan diadakan di Geraha Edukasi Inayah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Hari ini, alhamdulillah, kita kedatangan Dr. Ferdinand Rabi'in. Beliau akan bicara tentang metodologi penyembuhan dan pengobatan yang islami yang kira-kira bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kita diginiin oleh barat bahwa kita mati pada saat batang otak berhenti, jantung berhenti, mati katanya. Padahal kita sebagai orang yang beriman, kita tidak pernah mati. Kita terus hidup. Allah itu maha hidup. Allah itu tidak pernah mati. Makhluknya pun begitu, Bu. Nah, kalau kita sadar itu, artinya kedokteran kita itu holistik. Jadi kita harus menyelesaikan penyembuhan itu tidak hanya fisik, tapi juga ada tidak hanya jasmani. Nafsani kita dibenerin, rohani kita bener. Caranya ada metodologinya ya, kita sholat pada saat kita sakit misalnya. Itu semua untuk kita rohani kita tetap baik, terus jiwa kita tetap tenang. Artinya metode kita harus sesuai dengan yang tadi saya bilang, bil hikmah, hidup Nabiullah dan Rasulullah bil hikmah. Kita selalu mengambil hikmah dari semua ritualitas kita, spiritualitas kita, itu kita ambil hikmah. Dan saya melihat ini sudah sangat harus kita perbaiki lah keadaan ini gitu, Bu. Artinya anak-anak kita sadari bahwa penyembuhan terkait dengan pendidikan publik, semua harus tahu bahwa sebagai orang yang beriman, seorang yang berislam, kita sejatinya harus sembuh. Oke, kita semua penyakit ada obatnya. Kita yakin itu. Katakan begitu ya, Bu. AIDS itu bisa diobati. Tapi mereka tidak sembuh. Karena mereka udah homo gitu. Nggak mungkin sembuh. Penyakitnya itu dari situ. Nggak mungkin sembuh. Ini saya mengatakan begitu. Kenapa? Seakan-akan pernyataan bahwa semua ada obatnya selesai gitu. Obat itu belum tentu menyembuhkan, Bu. Kayak misalnya tadi, yang AIDS misalnya. Atau apapun lah yang penyakit-penyakit yang katanya diobati, ternyata nggak bisa gitu. Dia nggak bisa sembuh. Nah, sembuh kan ada ruh, ada nafsani. Nah, itu ada ketenangan jiwa, dan itu lebih utuh. Bahasa air zam-zam itu akan bermanfaat sesuai niat waktu meminum. Air zam-zam itu kan adanya di sana, di Arab kan. Bawahnya sekarang juga susah dibatasi. Apakah air biasa bisa sebagai obat? Bisa. Contohnya siapa? Yang juga ada dalam Al-Quran. Yang berobat bukan pakai air zam-zam. Itu semuanya ibu beli mahal. Setiap ibu masuk ICU atau ruang rawat, atau ibu-ibu sendiri yang protes, kenapa saya belum diinfus, berarti saya belum ditangani, berarti saya dicoikin. Nanti bikin medsosnya kirim, upload, gara-gara belum diinfus. Infus itu adalah air plus garam, ibu. Apakah NaCl atau RL? Itu isinya air semua, air garam. Itu jalan dan hormonnya itu stabil, dia udah harus sholat. Itu adabnya. Di kita, di rumah sakit itu nggak ada, Bu. Jadi begitu orang sadar, dia nggak sholat terus. Terus kalau misalnya di rumah sakit yang psikiatri ini, terus adabnya misalnya laki-laki dan perempuan dicampur, Bu. Jadi orang yang udah nggak sadar itu, ya campuran laki perempuan. Jadi banyak yang hamil, maco bener-bener. Intinya adabnya dulu dibenerin, baru kita ngomong ilmu. Sekali lagi bahwa juga di psikiatri dengan kejiwaan itu kita sadar bahwa penyakit yang paling lengkap, paling absurd adalah penyakit kejiwaan. Semua ada, Bu. Kalau di barat itu kan scission namanya.